Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman kabar AMH melanjutkan tentang kajian apa ijtihad, apa taklid, siapa mujtahid, siapa muqallid. Jadi saya di sini membahas ijtihad, hanya menyampaikan hasil karya musannif. Ini dalam kitab Jam'ul Jawami, juz 2 halaman 378 sebelah kiri. Jadi yang termaksud orang ijtihad itu menurut di sini ya, al-ijtihadu al-muradu indal itlaqi wa huwa al-ijtihadu fil furu'i istifragul faqihi al-wasu'a bi an yadzala tamam taqatihi fil nazari fil adillati li tahsili dhannin bihukmi. Jadi ijtihad itu menghabiskannya, menuntaskannya seseorang yang ngerti di sini targetnya hukum syar'i. Jadi begini teman, ijtihad itu dalam hukum syar'i yang bersangkutan dengan hukum syar'i. Kita harus pahami dulu bahwa hukum ada 3. Yang pertama, hukum syar'i. Yang kedua, hukum akli. Yang ketiga, hukum adi. Ada hukum syar'i, ada hukum akli, ada hukum budaya, adat. Nah itu, di mana letak ijtihad di dalam hukum syar'i? Jadi bukan di luar hukum syar'i. Ijtihad bukan dalam hukum adat, tidak termasuk hukum adat, hukum akli. Tauhid tidak termasuk ijtihad, adat tidak termasuk ijtihad. Maka tauhid dengan adat biasa saling benturan. Ada yang, jadi kalau ada benturan biasa. Karena yang namanya adat itu berjalan di era jahiliyah sampai sekarang pun masih berjalan, budaya. Ya. Maka ada yang benturan, ada yang tidak. Yang benturannya di stop, nah itu baru masuk ke ranah hukum syara. Tatkala budaya tersebut benturan dengan tauhid, sepanjang tidak benturan dengan tauhid, itu tidak akan melibatkan hukum syara. Istifragul faqih, tapi itu sosok orang yang ngerti hukum syara'nya. Jadi dituntaskan proses. Untuk apa? Selanjutnya di an yabdala tamam taqatihi fil nazari fil adillah. Sehingga segenap kemampuannya itu dalam meneliti perkara, termasuk istinbat dalil, memaknai dalil tersebut sampai ngerecek sampai finish. Untuk apa? Untuk menemukan hubungan ilmu atau dalil pada perkara tersebut tidak melenceng, diusahakan tidak melenceng, sehingga ada jaminan sekalipun melenceng pun alias tidak mengenai target, dijamin tidak dosa dari situ ya, karena ada tingkat keseriusan yang muncak, yang mumpuni gitu. Di samping persiapan ilmunya pun ya sangat mapan. Untuk apa? Litahsilil dhannin bihukmin. Itu hanya untuk menghasilkan 75%. Ini perkara, apakah hukumnya halal, apakah hukumnya haram, apakah sah atau tidak sah. Nah itu, sah atau tidak sah, haram atau halal, wajib atau sunnah, atau wenang, boleh. Untuk mencapai ini haram 75%, predikat lepas daripada haramkah, halalkah 50-50, sampai 75% alias di atas 50 tapi tercapai 75%, misalkan ini haram atau ini halal, itu dikatakan don, dan tercapainya melalui ijtihad gitu. Nah itu sobat ya, tentang ijtihadnya, ini tentang ijtihad. Buat teman-teman yang asatidz, para santri atau siapa bisa dilihat kitab Jam'ul Jawami juz 2 halaman 379 kalau kitab yang ini. Nah, dari ijtihad ini terbagilah kualitas si faqih itu sendiri. Nah, faqih yang ijtihad disebutlah mujtahid. Apa faqih? Orang yang ngerti hukum syara. Di faqih itu orang yang ngerti hukum. Nah, setelah ngerti hukum syara berarti sudah punya dalil sesuai dengan video yang lanjut, yang tadi, bahwa sebagai mujtahid itu memahami Al-Quran. Nanti dibahas ulang atau dilanjutkan seperti apa tugas atau kriteria seorang mujtahid itu. Nah itu kan.
Nah, dari ijtihad terbagilah kapasitas. Dari ijtihadnya itu ada yang mencapai mujtahid mutlak mustaqol. Yang kedua ada yang mencapai mujtahid mutlak tapi goer mustaqol. Yang ketiga mencapai mujtahid tarjih, mujtahid takhrij dulu ya. Mujtahid takhrij dulu. Yang keempat mencapai mujtahid tarjih. Di susunan lain dinyatakan begini. Yang pertama ada yang mencapai mujtahid mutlak, tidak mengkesan mustaqol atau tidak mustaqol. Yang kedua dikesan mujtahid tarjih. Yang ketiga mujtahid madhab. Yang keempat mujtahid fatwa. Itu dari kapasitas ilmu dan kualitas ilmunya. Ilmu yang bersangkutan dengan hukum syar'i. Adapun hukum adi dan hukum akli itu tidak masuk dalam wilayah ijtihad. Ada yang ditegaskan di sini. Jadi targetnya hukum syara. Kasusnya pun kasus-kasus yang memang ranah hukum syara. Tidak ranah hukum adat, tidak hukum budaya, tidak ranah hukum akal, hukum akli. Yang dimaksud hukum akli itu adalah ilmu tauhid. Ya. Yang dimaksud ilmu adat itu atau hukum adat itu targetnya itu yang budaya. Seperti sekolah, tidak sekolah, atau kegiatan muamalah-muamalah lain ya. Termasuk salah satunya tentang tarikh nasbi, tarikh nasab itu masuk budaya. Adat kemanusiaan, biasanya anak, bapak punya anak punya anakan punya disebut injuna itu tarikh. Itu sebetulnya bukan hukum syara. Bukan, jadi jangan dilibatkan kepada hukum syara. Sehingga jika terlibat pada hukum syara berarti ada sengketa, tapi bukan permasalahan nasabnya itu sendiri yang disengketakannya, mungkin pengakuannya atau apa. Itu bisa dengan tes DNA. Apabila itu jarak dekat, ya kalau jarak jauh mah curiga saya sama itu. Untuk apalagi memastikan ya dan tidaknya ya kadar zon lah, kadar zon gitu. Nah, istifrahul faqih. Jadi yang ijtihad itu pertama fakihnya dulu. Jadi orangnya ngerti banget. Pertama bahasa hukum syara. Berarti referensinya Al-Quran, Al-Hadis itu sudah jelas. Mu'tadah. Misalkan mujtahid mutlak, mazhab arba'ah itu termasuk mujtahid mutlak. Referensinya kan Al-Quran, Al-Hadis. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran beserta asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya. Termasuk murung apa yang dimaksud dengan nasikh mansukhnya. Termasuk umum khususnya, mutlak muqayyadnya, ijmal dan tafsilnya. Itu kan dalam kandungan-kandungan Al-Quran. Makanya tidak cukup dengan terjemah ya. Memahami Al-Quran itu jangan hanya mengandalkan terjemah di hati. Juga Al-Hadis gitu. Jadi ijtihad itu modal dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis ya, untuk pedomannya sehingga menetapkan sebuah hukum standar dalil imma Al-Quran atau Al-Hadis. Mungkinlah sebagian yang dipakai jadikan referensi sebagai makom fahwanya atau faham fahwa dari hadis qudsi untuk kisah atau apa, nyangkut prinsip atau nyangkut ilmu tasawuf hubungan dengan akidah. Nah itu, jadi ijtihad, faqih. Nah setelah dirinya ngerti, istifrah. Jika ilmunya, misalkan ilmu syar'inya itu ada 100 poin, maka 100 poinnya dikerahkan untuk apa? Untuk mensensor, untuk mendetek sebuah perkara, apakah ini termasuk hukum apa? Termasuk dalam hukum sebagai sifat hukumnya apa? Itu istifrah. Sehingga berbuahlah apa? Dan bihukmin untuk sebuah ketetapan. Ada praduga, ada sangka untuk sebuah ketetapan. Jadi sobat-sobat harus pada tahu ya, harus pada paham biar kita tidak terjebak kata-kata seseorang, biar jangan awam. Terus nyelang. Bagaimanakah kita atau di kelas, khususnya di era 2024 sedunia, jangan hanya se-Indonesia, sedunia. Adakah yang ijtihad banyak? Masukkah ke level mujtahid seperti paling dekatnya Imam Ibnu Hajar? Tidak. Ya. Saya menyatakan tidak selevel yang paling dekatnya Imam Ibnu Hajar. Mungkin saja ijtihad ada diperbolehkan ijtihad. Sepanjang tahu dalil maka. Tetapi level yang disebut mujtahid Imam Ibnu Hajar itu papan periodenya. Dibagi-bagi di sana di era Ibnu Hajar itu kan ada mujtahid madhab, ada mujtahid fatwa di era Ibnu Hajar. Kalau yang sekarang malah mayoritasnya muqallid
dari berbagai sektornya mukhalif, ilmunya, kapasitas iman, kapasitas warok, kapasitas kekhusyuan gitu. Kalau tasnif jadi musonif profesor kan itu namanya. Itu mah bukan ijtihad, tasnif menyusun karangan-karangan para mujtahid. Gitu. Ijtihad mah kita, ya kita membuat hukum, menyatakan sebuah hukum, jelas dalil seperti para hakim itu ijtihad ya. Para hakim, kalau kita yang bukan hakim, qadhi. Nah itu, jadi kita harus pahami bahwa ijtihad itu apa? Istifradul faqih al-wasu'a bi an yabdala tamama taqatihi fil nadhari fil adillati li tahsil dhannin bi hukmi. Dari ijtihad, dari gerakan atau proses seperti yang ini membuahkan 4 level mujtahid. Pertama mujtahid mutlak, itu istifradul faqih. Mujtahid mutlak afradnya hanya 4. Adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Dan kesininya banyak yang lainnya. Ya. Nah itu, bagaimana misalkan madhab-madhab yang bukan yang 4, apakah haram taklid? Sebetulnya di sini tafsir ya. Kalau kesesamanya itu tidak diperkenankan taklid. Tapi yang dimaksud dengan mujtahid mutlak goyar mustaqol adalah mustahid takhrij, mustahid mujtahid tarjih, mujtahid madhab, mujtahid fatwa. Itu masing-masingnya taklid ke mujtahid mutlak. Cuma bukan keseluruhannya menetapkan hukumnya secara personal, secara pribadinya hasilkan. Tapi landasan, jalurnya ada yang mengambil jalur Syafi'iyah, ada yang mengambil jalur Malikiyah, ada yang mengambil jalur Hanafiyah, ada yang mengambil jalur Hanbaliyah. Jadi ada link pembesarnya. Bahwa beliau yang bertanggung jawab, nah ada madhab memakai perjalanan Hanafiyah, memakai perjalanan Malikiyah, memakai perjalanan Syafi'iyah, memakai perjalanan Hanbaliyah. Kalau yang booming sekarang viral, haram taklid ba'da zuhuril hujjah, saya mah tidak akan membaca apa itu hujjahnya ya. Mungkin ada sebetulnya yang dimaksud hujjah itu dalil ya. Hujjah, dalil itu kene. Ya itu saja. Dinyatakan hujjah dalil yang sudah dibenturkan untuk menjawab atau untuk menyerang. Dalil yang dipakai nyerang atau melawan serangan, kesannya jadi hujjah. Ya, kesannya jadi disebutnya hujjah. Apa hujjah Anda? Nah, yang akan dibuktikan dalil. Gitu. Kalau sampai salah ngararapkeun dalil. Jadi orang harus kontrol emosi ya, kalau ada masalah. Jadi jangan mengeluarkan sebuah statement hukum hanya sebatas tersentuh sebuah masalah yang sangat personal gitu. Ayat. Jadi tentang ijtihad dan mujtahid itu sendiri. Berarti istifradul faqih, si faqih itu adalah mujtahid. Faqih itu mujtahid. Yang dimaksud di sini sebagai mujtahid bukan dalam. Jadi wa kullu mujtahid faqih, laisa kullu faqih mujtahid. Setiap mujtahid pasti ngerti ya, pasti faqih, orang ngerti hukum syara. Tapi tidak semua orang yang ngerti hukum syara ijtihad. Banyak kan yang ngerti hukum syara tapi tidak ijtihad, tidak mencapai ikuti gitu. Al-Quran harus hafal, Al-Hadis harus hafal. Hadis pun sisi asbabul wurudnya, sisi makna khusus umumnya, sisi nasih mansukh, bayan mujmal dan lain-lain sebagainya. Kalau tidak memahami hal itu, berbahaya itu ijtihadnya. Berarti tidak istifrad. Tidak istifrad. Makanya yang mujtahid menjadi 4 level itu dihitung dirinci daripada istifradnya. Nah, apa? Tercapainya kapasitas hingga kualitas. Kuantitas, kapasitas pribadinya, kuantitas ilmu atau kuantitas pribadinya, kuantitas ilmu yang dimiliki, fakih itu fikihnya gitu. Dari sekian yang dia ngerti, apakah tercapai semuanya, terarahkan, terkondisikan pada saat ijtihad atau tidak, maka dibagilah sehingga menjadi 4 level. Nah, itu kalau tidak disusun, yang penting teks yang dimaksud di sini ada ya. Kalau misalkan tidak disusun, karena bukan membaca teks tapi memahami dari sebuah redaksi yang hasil karya Imam Al-Muttaqin Musannif pemilik Jamul Jawami diantaranya. Sekaligus saya mengetuk para tenaga ahli, al-alim al-alamah, para mukarram, para asatidz, para kiai yang dalam kajian usul fikihnya itu terhitung rasih, ngerecek tinggi jauh di atas saya. Jadi memohon hadirlah dipublis biar masyarakat umat Islam tahu, supaya apa yang dimaksud dengan istilah taklid itu tidak sosoloyongan ya. Sosoloyongan haram atau apa gitu. Sementara untuk di akhir zaman ini saya menyatakan secara tegas atas referensi sebetulnya
Ada di dalam kitab ini bahwa yang haram taklid itu hanya mujtahid mutlak mustaqil itu tidak ada. Secara umum tidak ada. Bahkan kelas mujtahid itu sendiri yang selain mujtahid mutlak mustaqil. Bagaimana kita? Macam saya sendiri, ini saya memukallid. Nah, paling tidak mengkaji ilmu-ilmu yang hasil mujtahid lalu kita amalkan. Kalau kita misalkan menemukan sebuah perkara ijtihadnya hanya begini, ijtihadnya bukan mujtahid tapi ijtihadnya begini, apakah ini perkara masuk apa disebut qiyas atau ijma? Ya, yang penting yang mungkin itu disebut qiyas. Lihat di dalam kitab atau sudah ada di kepala gitu. Oh, ini hukumnya haram, oh ini hukumnya boleh, oh ini hukumnya A, B, C. Hukum syara ada 7. Wajib, sunat, wenang, makruh, haram, fasid, sah. 7. Nah, perkara apakah ada hubungan dengan yang 7? Nah, jika ada hubungan dengan yang 7, itu nggak masuk pada wilayah ijtihad. Itunya. Nah, itu. Tapi dibagikan dulu, jadi ada 3 sumber. Ada yang dihukum dengan adat, ada yang dihukum dengan syarat, ada yang dihukum dengan akal. Saya di sini yang dibahas adalah yang hubungan dengan hukum syarat. Kemudian, bagaimanakah misalkan dengan hukumnya status pernyataan nasab? Apakah masuk pada wilayah ijtihad atau tidak? Itu mah bukan wilayah ijtihad. Makanya kesannya tidak termasuk taklid. Ya. Tinggal hanya masuk pada pro kontra. Mau pakai atau tidak. Misalkan kalau masalah nasab. Nah, itu masalah nasab. Dan silsilah saya, siapa bapak saya, siapa kakek saya, siapa buyut saya, siapa, itu masuknya pada tarikh silsilah. Itu masuk bagian budaya. Jadi hubungannya kisah atau ikhbar, informasi tentang silsilah keturunan. Jadi daya tetap hukumnya itu mungkin masuk atau sah atau tidak sah atau batil, nyambung atau tidak. Tatkala tidak nyambungnya pun itu tidak ada hubungan dengan dosa, cuma tidak sah, tidak ada hubungan. Kalau misalkan sebagai contoh saya, bapak saya siapa, kakek saya siapa, tidak tahu saya buyut siapa, bawa siapa, yang ngawarin siapa, udah siapa, kekait siwur siapa, teguh hante siapa. Itu tidak dosa. Ya, tidak dosa. Kalau misalkan saya menyatakan bahwa saya ini turunan Nabi, siapa larang? Ya, siapa larang? Paling saya pertanyakan, kalau ada yang namanya manusia selain saya bukan turunan Nabi, turunan siapa? Nah, tapi yang saya maksud di sini bukan Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Adam. Coba kalau tes DNA sampai Nabi Adam, ya kalau sampai Nabi Ibrahim ada kan? Itu masih ada perbedaan. Coba kalau sampai Nabi Adam tes DNA-nya bagaimana? Berarti begini ya, logika saya ini, logika saya. Tes DNA ada yang dari Nabi Ibrahim, ada yang keluar daripada Nabi Ibrahim, atau Nabi Ismail atau Nabi Isa. Nah, sekarang begini, Nabi Ibrahim dan bukan Nabi Ibrahim itu berbeda. Pertanyaan, baik dari Nabi Ibrahim hasil DNA maupun dari luar Nabi Ibrahim, itu dalam apa namanya hapoglot, saya balik lawan nyebutannya. Nah, hasil tes DNA-nya serinya, misalkan ada J, ada G, ada O. Gitu. Kalau misalnya sampai Nabi Adam, yang dari Nabi Ibrahim saja, dari Nabi Ibrahim, yang bukan Nabi Ibrahim serinya apa? Di seri apa akan titik temunya hapoglot? Apa hapoglot? Persamaan hasil DNA. Jika memang hasil DNA itu berstatuskan wajib dipercaya dan bisa dijadikan sebuah hujah dalam argumentasi. Nah, kalau menurut saya hasil tes DNA adalah analisa dokter itu benar dipercaya, boleh dipercaya, boleh tidak. Kalau tidak percaya pun nggak apa-apa, gitu kan? Tapi dalam sebuah kepentingan mungkin baik dia dipakai untuk, tapi kan dia yang jarak dekat lah, anak dan bapak itu kepentingannya sebetulnya gitu. Jangan yang di luar itulah selalu dibesar-besarkan sehingga menjadi blunder di publik gitu. Sehingga mau pakai dalil haram taklid. Kelas akhir zaman kelas sekarang. Dari mana menyatakan haram taklidnya? Sementara ya memang jangan ya mukallid taklid ke mukallid, jangan, karena yang termasuk haram itu mujtahid mutlak kepada di bawah mujtahid mutlak. Yang kedua mukallid pada mukallid memang haram taklid. Tapi untuk saat sekarang jangan nyatakan haram. Kenapa? Karena dirinya sedang taklid. Ya. Dirinya itu sedang taklid. Berarti kalau dirinya sedang taklid, beliau tidak dalam posisi haram.
Ya, kalau harap jangan taklid kepada konsep siapapun. Gitu. Saya sebutkan dua, antara pro Alawi, Ba'alawi dan kontra Ba'alawi. Yang kontra Ba'alawi haram taklid ke pro Alawi, tidak haram. Kalau haram taklid menyeluruh, ima ke Ba'alawi atau non Ba'alawi, menyeluruh. Gitu. Kalau memang dirinya sedang taklid, jadi cukup bicara saya tidak taklid kepada konsep yang diajarkan Ba'alawi, saya taklidnya ke konsep yang diajarkan siapa, jelaskan referensinya harus ada. Itu yang jelas. Nah, ini sekilas masalah taklid. Jadi siapa kita, mayoritas kita ini sebagai mukallid, tapi boleh ijtihad sepanjang punya dalil, tetapi jangan berstatement haram taklid. Haram taklid. Karena yang kita jalankan sekarang ini, yang kita pelajari ini, itu hasil karya-karya para mujtahid, yang sebahagiannya masih termasuk orang yang taklid juga, sekalipun kesannya bukan mukallid, kesannya ngikuti mazhab siapa. Di kalangan mujtahid memakai karya kebuat perjalanan Imam Syafi'i dan lain-lain di kalangan mujtahid mutlak. Jadi agar publish yang menyimak video ini paham bahwa untuk kita ini kan tidak haram taklid. Tinggal bertanya atau tanya diri mau ikut siapa, ikut di sana bukan taklid ya. Karena taklid mutlak dari mukallid ke mujtahid. Kalau pada mukallid mah barengan di jalan. Barengan di jalan. Kita sebagai penumpang ikuti sopir, penumpangnya banyak ya, penumpangnya banyak. Jadi pada penumpang, jadi mukallid taklid ke mujtahid, tidak boleh mukallid taklid ke mukallid. Bagaimana kalau mukallid dengan mukallid, paling beja-beja informasi ya. Adapun sumber dari tersebut dari para mujtahid. Mungkin sekian dulu episode yang kedua, dilanjut insyaallah taala ke episode yang ketiga. Semoga ada manfaatnya setelah bisa dimengerti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.